Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Suesti selaku Guru Pembina Ujian Praktek Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bayi Ferdianzah dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab artikel. Selamat menyaksikan. Apa itu artikel? Menurut KBBI, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu dan meyakinkan atau menghibur khalayak pembaca. Ciri-ciri artikel. Yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulis, mengandung gagasan aktual, mengungkap masalah dan pemecahannya, mengandung unsur intelektual, bukan merupakan hasil plagiat, topik menyangkut kepentingan publik, menampilkan identitas penulis. Jenis-jenis artikel. Yang A. Berdasarkan isi artikel. Nomor 1. Artikel praktis. Mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu, ditulis dalam bentuk pola kronologis. Pesan. Disusun menurut urutan waktu, misalnya artikel penggunaan tabung gas. Nomor 2. Artikel ringan. Topik yang digunakan bersifat ringan, serta pemilihan kata mudah dipahami. Contohnya adalah adab, bertetangga, manajemen emosi diri, atau kiat hidup sehat. Nomor 3, artikel halaman opini. Topik yang digunakan merupakan hal-hal yang sedang hangat dibahas. Peristiwa dikupas secara mendalam berdasarkan fakta, serta penulis menambahkan opini atas sesuatu peristiwa. Misalnya, penulis menganalisis faktor kenaikan harga bahan bakar dan memberikan opininya terhadap peristiwa tersebut. Nomor 4, artikel analisis ahli. Topik ditulis oleh seseorang ahli. Salah satu tujuan artikel jenis ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas suatu topik. Misalnya, pakar pendidikan yang membahas tentang kedekatan peserta didik dengan orang tua berhubungan dengan prestasi di sekolah. Yang nomor 5, artikel religi. Bertujuan untuk menambah informasi dan pengetahuan terkait keagamaan bagi penganutnya. Yang B. Berdasarkan sudut pandang penulis. Nomor 1. Artikel deskripsi. Berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Mengandung opini atau gagasan penulis. Nomor 2. Artikel eksplanatif. Menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dibahas. Yang nomor 3, ada artikel prediktif. Berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Mengandung analisis penulis berdasarkan fakta. Nomor 4, artikel prediktif. Berisikan anjuran langkah-langkah untuk memberi tuntunan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan. Ciri-ciri opini dan fakta. Nomor 1, ciri-ciri fakta. A. Benar-benar terjadi. B. Teruji kebenarannya. C. Terbukti terpublikasi luas. D. Bersifat objektif. E. Keterangan waktu dan tempat jelas. 2. Ciri-ciri opini. A. Berupa pendapat. B. Tidak terdapat bukti yang jelas. C. Bersifat subjektif. D. Belum teruji kebenarannya. E. Peristiwa yang belum terjadi. Penyusunan opini dalam bentuk artikel. 1. Mengungkapkan opini. A. Argumentasi. Bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu masalah serta harus memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. B. Bahasa yang digunakan bersifat ilmiah. Saat menyusun artikel, kita menggunakan bahasa yang komunikatif dan kalimat efektif. 2. Pendekatan penyusunan artikel. Pendekatan dibagi menjadi 6, yaitu pendekatan deduktif, pendekatan induktif, kronologis, logis, spesial, dan topikal.
Analisis unsur kebahasaan artikel. Nomor 1. Adverbia, kata keterangan. Dalam KBBI, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pasa verba, adjektif atau kalimat. Misalnya sangat, lebih, dan tidak. A. Adverbia kualitatif, menerangkan kualitas benda ditandai kata paling, sangat, lebih, dan kurang. B. Adverbia kuantitatif, menerangkan jumlah suatu benda ditandai dengan kata beberapa, sedikit, cukup, dan banyak. C. Adverbia limitatif, menerangkan pembatasan ditandai kata sampai, saja, dan hanya. Yang D. Adverbia kewaktuan, menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa ditandai kata baru saja dan segera. E. Adverbia kontrastif, menerangkan pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain, ditandai dengan bahkan, malahan, padahal, dan justru. F. Adverbia keniscayaan, menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian, ditandai kata niscaya, pasti, dan tentu. Nomor 2. Konjungsi, kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Konjungsi yang digunakan untuk menyampaikan urutan argumentasi seperti pertama, kedua, dan ketiga. Konjungsi untuk memperkuat argumentasi seperti selain, itu, misalnya, padahal, justru. Konjungsi untuk menyatakan hubungan waktu seperti sejak dan sebelumnya. Ada pula konjungsi yang digunakan menyatakan harapan seperti supaya dan agar. Nomor 3. Kosakata. Pembendaharaan kata. A. Istilah umum untuk mempermudah pemahaman pembaca. Yang B. Aktual, unsur kebaruan. Yang C. Fenomenal, sedang populer atau kontroversial. Yang D. Keterangan oposisi, merupakan keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu objek maupun objek, biasanya diapit tanda koma, tanda pisah, atau tanda kurung. Konstruksi artikel. Nomor 1 judul, nomor 2 pembuka, berisi masalah yang akan dibahas pada bagian ini. Kita dapat mengemukakan atau berpendapat tentang opini orang lain. Yang nomor 3 isi. Bagian ini berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan. Bagian isi artikel memuat fakta terkait masalah yang dibahas, argumen atau opini penulis, solusi pemecahan masalah, teori yang sesuai dengan masalah, contoh-contoh pemecahan masalah. Nomor 4 penutup atau simpulan, berisi simpulan uraian yang terdapat dalam bagian pembuka, bagian penjelas. Sebaiknya kalimat simpulan mampu membuka kesempatan orang lain untuk berbeda pendapat dengan penulis. Menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. A. Tentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. Yang B. Tetapkan tujuan penulisan. Sebagian besar artikel tergolong artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat tetapi tersirat. Yang C. Tentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Yang D. Tentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Yang E. Susunlah opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Yang F. Buatlah kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan presentasi dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.